Nama pedangdut Ayu Ting Ting belum lama ini menuai sorotan publik. Dikenal sebagai salah satu pedangdut besar tanah air, kehidupan Ayu memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Namun Ayu masih tetap tinggal di pemukiman yang berada di tengah-tengah gang sempit di kawasan Depok. Tak pelak, hal itu pun menjadi guyonan sahabat-sahabatnya. Lantas, benarkah Ayu telah berencana membeli hunian baru? Dan seperti apa juga tanggapan ayah Rozak? Itu yang menjadi bahan sama teman-teman buat ngeledekin saya. Itu jadi bahan nomor 1. Ya doain aja mudah-mudahan ada rezekinya bisa. Tapi kalau yang namanya rumah lama mah kita mah tetap sayang sih, kapan juga susah. Betul, sejarahnya di sini kan gitu. Yang penting mah kan kita punya rumah nggak kehujanan. Gara-gara dia kan baru ngajar lagi tuh, baru mulai ngelatih lagi. Kayak supirnya juga baru kayaknya. Udah gitu doang. Ya emang biasanya juga kalau yang nggak bisa banget ya pasti susah masuknya. Iya makanya kata alhamdulillah amin, doain mudah-mudahan dia udah bisa beli, mudah-mudahan insya Allah tahun depan udah membuktikan. Ya emang kita rumah gang sempit, lu mau ya syukur masuk, nggak mau ya udah emang gue ngendang lu kan nggak gitu ya. Ya yang penting karirnya walaupun di gang sempit, yang penting bisa keluar masuk mobil dan masyarakat juga masih nyatu, lingkungan kan enak gitu di sini Mas. Iya dia mah kemanapun, kalau yang ayah bilang ajak, nah ayah mau ke pasar ikut dong ya, naik angkot, emang dulu kita masih naik angkot ya nggak gengsi, ngapain gengsi ya, kita mah orang biasa, biarin aja orang mau hujat mau bilang artis kampung, kayak yang penting kan rezekinya kota gitu ya. Alhamdulillah sih ya. Dia orangnya memang apa adanya dan sederhana, nggak yang neko-neko, nggak pernah yang misalkan dia kan seorang artis gitu ya, nggak yang namanya mau gue nih artis, nggak. Itu yang ayah banggain, anak ayah bersyukur, jangan sombong gitu aja. Untuk mewujudkan impiannya memiliki hunian baru dengan halaman yang luas dan jalan yang tak lagi sempit, Ayu pun semakin giat bekerja keras demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Selain mengambil job menyanyi, Ayu pun belakangan ini mengambil pekerjaan di televisi dengan terjun langsung menjadi seorang komedian. Ibarat gayung bersambut, Ayu pun lagi-lagi mendulang kesuksesan dengan saat melontarkan guyonan atau candaan yang tak kalah mengocok perut penonton. Lantas, dari manakah asal mula bakat melawak Ayu? Karena kan kebetulan juga kan lagi pandemi kan, udah setahunan lebih kan kita kan pandemi. Dan off air juga lumayan jarang. Alhamdulillah saya masih punya acara lain untuk bisa terus kerja. Alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki, masih banyak yang senang saya ada di TV, masih banyak yang support saya ada di TV untuk tampil dalam acara apapun gitu. Yang penting kan halal gitu dan tidak merugikan siapapun. Kalau saya orangnya senang-senang aja ya, karena saya orangnya blak-blak, maksudnya nyablak sama siapa aja kalau ngobrol. Jadi dari dulu kalau setiap orang lawak saya tuh selalu merhatiin gitu. Itu yang dari dulu saya selalu terapin dan ilmu yang selalu saya ambil. Apalagi sering banget sekarang ini ketemu sama senior lawak, kerja bareng sama mereka setiap hari. Jadi pasti otomatis itu belajar ilmu yang benar-benar gak didapat di mana-mana gitu. Jadi cuma dapat emang pada saat pengalaman kita. Susahan mana? Macem-macem sih. Karena saya awal dari penyanyi, ya pasti susahan ngelawak lah. Karena kan kalau ngelawak kan kita harus punya materi, harus cepet otaknya, harus pinter, kreativitasnya juga harus lebih tinggi gitu. Kalau nyanyi kan ya udah, karena emang dari dulu saya nyanyi. Enggak dong, enggak. Tetap kalau ada nyanyi nomor 1. Karena orang tua saya juga suka bercanda, jadi saya udah, saya juga dari dulu emang suka bercanda, bukan tipe keluarga yang serius, straight gitu bukan, tapi emang keluarga yang ya udah ceria padanya. Jadi ya begitu. Ya ayah doain aja, mau dinyanyi, mau nyanyi, mau ngelawak. Dia mah alhamdulillah mas, apapun dia bisa jalanin, yang penting bisa buat nyenengin masyarakat pastinya. Menghibur ya, namanya hiburan ya ada di job ini ya dia jalanin, masih banyak yang suka dan sayang. Ya itu memang dia orangnya nggak hanya di hiburan, di rumah juga sama ayah gitu kan. Ya kalau udah ngomong nggak terlalu serius gitu kan. Kalau sama ibu emang serius, kalau sama ayah udah kayak bercandaan. Ya ayah juga di rumah nonton dia, kalau pas dia pulang, nah kamu lucu banget sih, jadi kayak pelawak kata ayah. Ya itu namanya tuntutan kerja, harus ikutin apa yang
kerjaan harus begini, kita dia mau dijadiin kayak orang gila, macam dan apa ya emang udah tuntutan ya biarin aja. Yang penting pernyataan Umi Pipik beberapa waktu yang lalu yang menyatakan jika almarhum UJ semasa masih hidup berpoligami dan memiliki 3 istri. Hingga kini pemberitaannya masih terus berkembang dan terus menjadi bahan perbincangan netizen dan masyarakat. Selain itu, masyarakat serta netizen pun berusaha ingin mengetahui siapakah sosok yang menjadi istri ketiga dari almarhum UJ yang disebut-sebut oleh Umi Pipik datang berasal dari publik figur yang terkenal. Maka kabar bahwa almarhum UJ berpoligami semasa hidupnya pun terdengar oleh keluarga almarhum UJ, seperti Umi Tatu dan Fajar Siddiq, adik dari almarhum UJ. Diakui oleh Fajar Siddiq dengan terus berkembangnya kabar bahwa semasa masih hidup, almarhum UJ berpoligami dan memiliki 3 istri, membuat Umi Tatu selaku dari orang tua almarhum UJ menjadi depresi. Seperti inilah curahan hati dari Fajar Siddiq, adik dari almarhum UJ. Saya terus terang pribadi saya ke Umi ini kasihan, Umi jadi depresi nih dengan hal ini. Bukan saya bicara benar atau tidak, ya. Jadi kasihanlah Umi. Jadi Umi ini kasihan nih, ditunggu, ya kan sampai tengah malam apa akhirnya Umi kesana kemari gitu kan. Walaupun ya mungkin Umi di tempat lain, cuman paling tidak kan melihat kondisi begini kasihan. Karena biar gimana kan, Umi ini seorang ibu ya, melihat anaknya seperti ini, apalagi gitu kan. Anakku udah meninggal, anakku udah nggak ada. Ayo sama-sama kita doain. Itu seperti hal yang waktu lalu saya wawancara. Umi Tatu nggak apa-apa, cuman kan Hawa gimana Hawa ya? Ya kan kayak abang-abang nih, pompo semua ada di sini kan. Walaupun Umi di atas istilahnya kan, hawanya beda. Udah kan saya bilang, saya 24 jam hampir sama almarhum, jadi saya tahu. Cuman intinya di sini nih orang udah meninggal. Tapi kita bicarain lagi, benar salah, ya kan cuman Allah yang bisa nilai. Ya Kak, intinya dari kami nih keluarga, ini tidak ada masalah apapun. Cuman nih orang udah meninggal, mau ngapain lagi. Ya, saya di manajemen almarhum itu dari 2004 sampai 2010. Tapi selebihnya tetap komunikasi abang ade biasalah gitu. Jadi intinya saya sangat tahu lah apa yang dibuat almarhum, jadi itu aja. Cuman saya melihat di sini bahwa almarhum sudah meninggal, sudah selesai semua catatannya, ya nggak, udah selesai. Sekali lagi kita doa untuk almarhum, udah gitu, ya. Impact dari enggak, kita mau santai-santai aja kok, nggak ada masalah kita juga. Cuman kayaknya lucu aja gitu loh, orang udah meninggal, rame gitu kan, udah itu doang, nggak ada apa-apa. Gak ada masalah hubungan silaturahmi semua, saya juga kepengen sama jamaah semua termasuk netizen yang ada, yuk kita sama-sama doain aja yang terbaik buat almarhum. Kita nggak terganggu loh, orang udah meninggal gimana? Apa yang mesti digangguin? Kan nggak ada, orang udah meninggal. Kan saya bilang kalau abang nih mau konfirmasi ya sama almarhum aja di Karet Bipak tuh kan gitu. Iya dong, kita nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi seperti apa ya kan. Bicara A, B sampai Z, sayang. Saya minta teman-teman media, udahlah sudahi. Ya kita jangan libatkan lagi siapa-siapa, kita lihat almarhum udah meninggal, orangnya juga baik, dan kita lihat yang nguburinnya itu orang udah nggak kehitung deh jumlahnya, berarti itu kan ada sisi baik yang Allah kasih yang kita nggak punya, itu aja. Ya jadi kita doain sama-sama almarhum biar tenang, udah nggak ada lagi dah. Bagi keluarga almarhum UJ, tentu saja membicarakan tentang kehidupan masa lalu UJ sebaiknya dihentikan. Karena sekarang almarhum UJ telah tiada. Yang terpenting dari bergulirnya kabar dan pernyataan dari Umi Pipik bahwa semasa hidup almarhum UJ berpoligami adalah yang terpenting mendoakan almarhum UJ. Ya kembali aja, abang tanya sama Umi Pipik. Kalau kita makan tadi lihat saya santai-santai aja. Kita ini mau bicara apa kan gitu. Mau ngomong apa. Orang udah meninggal. Kecuali maaf ya, empok nih, adik saya, diomongin sama abang suaminya, ya saya bela dong. Bagaimana saya bela, bener salah saya bela, kan namanya saudara. Tapi kan ini orang udah meninggal, apa yang dibelain lagi, apa yang diomongin lagi, udah clear, gitu loh. Ya Kak? Nah bener enggaknya ya tinggal silakan tanya sama Umi Pipik, kan gitu. Ya pokoknya kita nih dari hasil rembuk keluarga, obrolan keluarga bahwa ini orang sudah meninggal. Mau apa lagi yang dibela? Mau apa lagi yang diomongin? Udah kelar. Tinggal satu untuk orang mati mah, doain, udah. Jadi tolong nih abang-abang nih semua nih teman-teman media, udah jangan ganggu kita lagi dah ya. Kalau mau kembali lagi wawancara,
kembali kepada Umi Pipik, ya Kak. Apalagi Umi Tatu, kasihan. Ya udah umur mau 70. Dengar begini kan gimana kan tadi dibilang kan ini anaknya. Kalau Umi mah sehat, alhamdulillah sehat. Besok juga sama saya insya Allah tuh dakwah ke mana Sukabumi. Aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuman itu tadi nggak ada sayang, nggak ada apa, itu orang udah meninggal udah selesai dah gitu ya Kak. Orang udah selesai ya kan, sampai kemarin tuh Umi siang harusnya pulang sore maghrib sama saya ngulur waktu lagi. Buat kita nggak mau, Umi takut salah-salah kata. Pernyataan Umi Pipik yang menyatakan jika UJ semasa masih hidup berpoligami dan memiliki 3 istri terus menjadi bahan perbincangan netizen. Apalagi Umi Pipik mengatakan jika istri ketiga almarhum UJ berasal dari publik figur. Sontak saja, netizen pun bertanya-tanya, siapakah sosok dari istri ketiga almarhum UJ yang berasal dari publik figur? Dan entah kabar dari mana asal-usulnya, nama Jennifer Dunn pun terbawa-bawa dalam kisah poligami almarhum UJ. Maka seperti inilah bantahan dan klarifikasi dari pihak Jennifer Dunn. Lagi-lagi ada sebuah berita yang kita masih anggap hoax. Kita masih anggap fitnah karena tidak ada korelasi berita ini dengan Mbak JJ. Pertama, Mbak JJ dengan Umi Pipik tidak satu komunitas, bukan pertemanan yang sama. Jadi benang merahnya di mana gitu loh, bahwa ada sebuah hubungan antara almarhum dengan Mbak JJ di sini. Saya juga belum tahu siapa yang menyebarkan. Kemarin Mbak Oki juga kan membantah juga kan. Dan hari ini pasti kita bantah lagi, namun dengan keras karena sudah melibatkan suaminya, kira-kira begitu. Artinya Mas Haris sudah sedikit mengatakan tidak patut lah gitu loh menyebarkan lagi. Kalau memang tidak diakhiri, ini bisa menjadi sebuah peristiwa hukum, sebuah upaya hukum nantinya yang akan dilakukan oleh Mas Haris dan Mbak JJ karena sudah menyangkut atau terdampak terhadap informasi ini dan bisa kita kategorikan sebagai pencemaran nama baik nanti. Memang belum disampaikan oleh narsumnya siapa sih public figurnya gitu loh. Tapi kenapa mengarah ke Mbak JJ lagi sih gitu loh, yang bisa dikatakan sudah tidak ada permasalahan lagi mestinya di masa lalu. Udahlah yang lalu biar berlalu, apapun permasalahannya, apapun informasinya. Mbak JJ mengatakan ya itu bukan kami, bukan saya. Jadi harap media, netizen dan lain-lain termasuk Umi Pipik kalau memang mau harus bisa menjelaskan gitu loh sebenarnya siapa public figure ini, karena ini bola liar sebenarnya, bola liar yang akan menggelinding dengan kencang dan akan mengorbankan banyak nama, terutama nama baik. Jadi tolong ini segera dihentikan Umi Pipik karena sudah memulai, tolong diakhiri, yuk sama-sama. Bagaimanapun UJ adalah ustadz yang baik, ustadz yang soleh dan hebat, dan memiliki anak dengan Umi Pipik juga. Coba dilihat dari kacamata itu karena bagaimanapun pasti mentality anak kan akan bisa tergoncang dengan informasi ini. Batasan waktu kita bukan melakukan somasi sih, artinya gimana mau melakukan somasi, kita pun melakukan somasi ke siapa gitu loh, karena yang memberikan informasi pertama tidak menyebut. Artinya kalaupun ada sebuah surat peringatan atau somasi atau somati ya bahasa Belandanya, kita somasi juga kemana gitu loh. Kita hanya menghimbau, ini kan ranah hukum itu kalau bisa jalan terakhir lah. Ada sebuah norma-norma, ada sebuah etika, ada sebuah kepatutan berpendapat di media gitu lah, informasi publik.
Ya solusinya cuma satu, Umi Pipik lah yang harus mengakhiri. Kita pun mau melakukan upaya juga, upaya yang akan sasarannya nggak tepat, mau ke siapa, somasi juga, somasi ke siapa, karena tidak ada kalimat yang menyebut, siapapun di media belum menyebut. Ini kan baru info yang bergulir katanya, dan katanya itu kan bukan sebuah alat bukti. Itu namanya testimoni de auditu, itu bukan alat bukti yang sah gitu. Tapi kalau ada satu saja yang mengatakan A, ya kita akan melakukan upaya hukum. Karena sudah menyentuh harkat martabat suami istri yang lagi bahagia.